Ngira Nabi Isa belum sempat kawin, banyak pengikutnya yang nggak pada mau kawin. Padahal kan sayang dikasih perabotan dianggurin. Ya, Nabi Isa nggak sempat nikah. Kenapa? Usia 35 beliau sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, saya seorang pejabat, bisakah mencontoh Nabi? Silakan, Nabi seorang pejabat. Ustadz, saya seorang guru, bisakah saya mencontoh Nabi? Silakan, Nabi seorang guru. Ustadz, saya seorang dai, saya seorang ulama, bisakah mencontoh Nabi? Silakan, Nabi seorang dai, Nabi seorang ulama. Saya jenderal mau contoh Nabi, silakan. Saya menteri mau contoh Nabi, silakan. Saya kepala negara mau contoh Nabi, silakan. Kenapa? Sebab Nabi yang jenderal, yang kepala negara, kekuasaannya di Madinah, seluruh jazirah Arab tunduk di bawah kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat beliau. Di depan istrinya hebat, di depan anaknya hebat, di pasar hebat, di rumah hebat, di masjid hebat, di depan musuhnya hebat, di medan tempur hebat. Kalau bapak-bapak hebat cuma setempat, di kantor hebat, di kantor orang satu kantor diomeli. Begitu pulang ke rumah dikeplak pakai centong sama bininya, diam juga dia, ya hebatnya cuma di kantor. Berarti giliran ketemu bininya merengut juga. Dan laki-laki ini Pak, asal udah diperengutin bini, ya kadang keok juga dia. Maka ibu-ibu diam-diam menghanyutkan. Jangankan bapak-bapak, Fir'aun loh, Fir'aun segitu galaknya sama Siti Asia, ya tetap takut juga dia. Kapan kejadiannya? Ketika Asia menemukan bayi yang ternyata Nabi Musa. Kan Fir'aun punya aturan, siapapun perempuan yang melahirkan bayi pada tahun tersebut dengan jenis kelamin laki-laki wajib dibunuh. Karena takut akan dibunuh, ibunda Nabi Musa kebetulan sedang hamil. Begitu lahir, Allah perintahkan, duhai ibu Musa, kanyutkan Musa di satu sungai namanya Sungai Nil. Jangan Sungai Gangga, Bu. Sungai Gangga mah tempatnya Syahrukan di sana, di India ya. Sungai Nil akhirnya dialirkan di Sungai Nil, ditemukan oleh perempuan. Perempuan ini adalah istrinya Fir'aun, namanya Siti Asia. Dibawa pulang, sampai di rumah ditanya, bawa apa kamu dek? Bawa bayi bang. Laki apa perempuan? Dijawab, kalau laki kenapa? Kalau perempuan kenapa? Dijawab begitu. Kalau laki perintah saya jelas, bunuh. Kalau perempuan silahkanlah engkau rawat. Bang, ini bayi laki-laki, bunuh. Kalau abang berani bunuh ini bayi, lebih baik hubungan kita selesai sampai di sini. Dibilang begitu sama Siti Asia, Fir'aun, oh jangan begitu dong deh, timbang bayi gak jelas saja sampai putus kita ini katanya ya. Fir'aun takut sama perempuan. Fir'aun Pak, bukan bapak. Kalau Fir'aun itu takut sama perempuan. Akhirnya dirawat Nabi Musa, masuk ke dalam sarang yang orang tersebut membunuh Nabi Musa tuh. Allah mah kalau punya jalan unik ya Bu ya. Allah kalau punya cerita unik Pak. Padahal Fir'aun kepengin bunuh Nabi Musa, tapi justru oleh Allah Nabi Musa dimasukkan ke dalam istananya Fir'aun. Itu kan aneh. Nah, tapi ya kalau Allah yang sudah kepengin, ya manusia nggak bisa menolaknya. Manusia tidak bisa menghindari daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita hebat. Sama anak-anak kita itu kalau melihat tokoh-tokoh di film, mereka mencontoh karena dipikirnya hebat. Lihat Iron Man, hebat, bisa terbang. Akhirnya rame-rame pada minta sama orang tua beliin kostum Iron Man. Anak-anak kita ngelihat Batman, Batman hebat, bisa terbang, punya sayap. Padahal kalau kita pikir Batman itu di mana hebatnya Pak? Batman pakai celana aja masih salah. Batman celana dalam pasang di luar ya Bu ya. Batman gak ada hebat-hebatnya itu. Maka yang hebat sudahlah Nabi kita Muhammad. Bahkan dalam satu syairnya Al-Imam Bushiri menggubah sebuah syair
memberi pujian kepada baginda Nabi. Di dalam Qasidatul Burdah beliau katakan, ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami. Orang hebat itu banyak, tapi yang hebat di mana-mana kita susah nyarinya. Nabi kita pribadi yang hebat dan nampak kehebatannya, sehingga pantas kalau Rasulullah akan dicontoh oleh kita yang mayoritasnya adalah manusia. Alasan sudah jelas kenapa Nabi mau dicontoh. Yang pertama karena manusia, yang kedua karena pribadinya hebat, yang ketiga karena pribadinya kompleks, serba bisa, serba ada. Lantas apa yang mau kita contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama yang mau kita contoh tetap ibadahnya, Bapak Ibu. Kenapa ibadah yang mau kita contoh? Kalau ada orang yang hatinya paling bersih, Rasulullah. Ada manusia yang akhlaknya paling bagus, Rasulullah. Ada manusia yang dosanya sudah diampuni oleh Allah, Rasulullah. Bahkan kalau ada manusia yang sudah dapat jaminan surga dari Allah, Rasulullah. Akhlak paling bagus, hati paling bersih, dosa sudah diampuni, jaminan surga. Tapi kalau sholat kakinya sampai bengkak karena rajin sujud kepada Allah. Kalau sholat sampai bengkak karena rajin sujud kepada Allah. Saya tahu di sini juga banyak Bapak Ibu yang kakinya pada bengkak-bengkak ya. Asam urat. Asam urat bengkaknya. Kita sekalinya bengkak penyakit Pak. Nabi itu kalau udah sholat sendirian, Masya Allah, khusyuknya enggak kira-kira. Kalau kita enggak, kita mau sholat jamaah, mau sholat sendirian, kalau bisa surah yang pendek, kenapa harus yang panjang? Asal diajak sholat sama imam yang bacaan surahnya panjang, baru dapat 2 ayat udah protes kita. Biasanya ngedehem, berlagak batuk, ngasih kode, mam jangan panjang-panjang. Begitu sholat sendiri, udah pokoknya surahnya mundar-mandir cuma 2 yang dibaca. Apa? Rakaat pertama inna a'toina kal kautsar, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu. Tapi ya untungnya ada dalilnya, Bu. Ada dalilnya. Dulu ada sahabat yang beliau tinggalnya dekat dengan Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Itu kira-kira 5 km di luar kota Madinah. Sebelum Nabi sampai Madinah, beliau singgah di daerah tersebut, kemudian membangun masjid namanya Masjid Quba. Ada seorang sahabat yang tinggal di situ. Lah beliau ini kalau mimpin jadi imam, selesai baca Fatihah, baca surah. Selesai baca surah, mesti ditambah lagi dengan bacaan surah Al-Ikhlas. Jadi umpama rakaat pertama waladhdallin amin, baca bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mesti ditambah lagi, ditutup bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena dianggap janggal dan juga aneh, jamaahnya rame-rame lapor ke Madinah kepada Nabi. Nabi, kami punya imam di kampung. Kenapa? Imamnya ini aneh ya Rasul. Aneh bagaimana? Setiap selesai baca satu surah, maka akan ditutup dengan satu surah yang lain. Apa? Selalu yang dibaca adalah surah Al-Ikhlas. Kemudian oleh Nabi, ya sudah kalian pulang, panggil imamnya, suruh menghadap kepada saya. Datanglah si imam tadi, ditanya, kamu katanya kalau mimpin sholat setiap baca surah maka akan ditutup dengan surah yang lain, dan itu selalu surah Al-Ikhlas yang kau baca. Kenapa alasannya? Nabi nggak galak kayak orang sekarang, Pak. Kalau orang sekarang langsung dibilang bid'ah itu, neraka kamu. Saya nggak pernah ngajarkan, saya nggak pernah nganjurkan. Kenapa? Kamu mengada-ngada dalam urusan agama. Untuk Nabi kita bukan tipikal yang begitu. Kalau nabinya begitu serem betul.
Dan saya nggak tahu kalau ada orang yang modelnya begitu, saya nggak tahu dia ikut nabi yang mana, Pak. Ya, karena nabi kita nggak begitu. Sama nabi ditanya dulu kenapa. Saya memang nggak pernah ngajarkan setiap baca surah ditutup dengan surah yang lain, apalagi ini dibaca hanya pada saat sholat. Nah, sholat itu kan ibadah yang khusus, ibadah yang jelas dalilnya, ibadah yang jelas tuntunannya, tidak kemudian disalahkan oleh Nabi. Jawab sahabat ini simpel, Nabi, kenapa saya selalu membaca surah Al-Ikhlas saya tutup setelah membaca surah yang lainnya? Beliau katakan, karena saya begitu cintanya kepada surah Al-Ikhlas sehingga tidak mau kalau Al-Ikhlas itu saya tinggalkan. Terus Jibril turun. Sama Jibril dikasih tahu, Muhammad, bahwa orang tersebut akan masuk surganya Allah sebab cintanya kepada surah Al-Ikhlas. Kemudian disampaikan oleh Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Fulan, cintamu kepada surah Al-Ikhlas maka akan menghantarkanmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena cintanya tuh sahabat nggak mau ninggalin Al-Ikhlas. Sama kita nggak mau ninggalin Al-Ikhlas, Pak, cuma beda, bukan karena saking cintanya emang nggak hafal yang lain. Al-Ikhlas mulu yang dibaca akhirnya ya. Jadi seakan-akan Jibril lupa nurunin Al-Maidah, Jibril lupa nurunin Al-Qari'ah, Jibril lupa nurunin Hal Ataka Hadisul Ghasiyah, Jibril lupa pernah nurunin Sabbihisma Rabbikal A'la. Dalil itu ya benar, cuma buat jatuh ke orang sekarang udah gak mati ya benar Pak prakteknya. Ya kenapa? Itu tadi akhirnya cuma buat akal-akalan. Boleh Ustaz mau ada dalilnya, ya benar. Wong sahabat dulu baca Al-Ikhlas karena memang saking cintanya, dan sebelumnya dibaca surah yang lainnya. Kalau kita yang muter-muter, kalau bisa ya Al-Ikhlas terus, nggak baca yang lainnya. Maka ibadah yang mau dicontoh dari Nabi. Nabi kalau sudah ibadahnya sendirian, Masya Allah, tulul qiyam, lama berdirinya. Saking lama berdirinya sehingga menyebabkan kaki baginda Rasulullah bisa membengkak karena begitu lama berdiri, karena panjangnya membaca surah. Maka ditanya oleh Aisyah, duhai Nabi, saya heran dengan kau Nabi. Kenapa Aisyah? Dosa sudah diampuni, jaminan surga, tapi kalau sholat kayak orang yang masih mau masuk ke dalam neraka. Jawab Nabi, ya Humairah. Nah, ini panggilan kesayangan Nabi buat Siti Aisyah. Nabi itu tipikal suami romantis, Pak. Manggil istri pakai panggilan yang terbaik. Ya Humairah, duhai yang kemerah-merahan pipinya. Kenapa Siti Aisyah dipanggil demikian? Karena pipinya berwarna agak kemerah-merahan, asli bukan bikinan. Kadang-kadang ada suami kebangetan, mentang-mentang punya bini warna kulitnya agak gelap hitam, dia panggil sembarangan, tem, sini lu tem. La ilaha illallah. Kemarin malam bapak-bapaknya saya ajarin begini, Pak, biar punya bini kulitnya agak hitam, Mbok manggil agak halus bahasanya. Gimana Ustaz manggilnya? Duhai yang kehitam-hitaman pipinya. Mendingan gak patia kasar. Kalau tadi kan kasar betul, tem, sini lu tem. Ya, Nabi. Kenapa Nabi? Kok seakan-akan seperti orang yang masih mau masuk ke dalam neraka? Jawab Nabi, ya Humairah, afala tuhibbu an akuna abdan syakura. Apakah enggak boleh Aisyah kalau aku suamimu jadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ibadah tingkatannya sudah syukur, Bapak Ibu. Kita ibadah boleh jadi masih sekedar menggugurkan kewajiban. Maka ibadah kalau udah tingkatan bersyukur kayak orang lapar butuh makan. Orang asal udah lapar gak usah pakai disuruh, Pak, ya, mesti makan dia. Asal sudah lapar gak usah pakai disuruh, mesti makan. Nah, ibadah itu semestinya begitu. Seperti orang lapar butuh makan. Asal memang sudah waktunya gak usah pakai disuruh, berangkat. Asal memang sudah wayahnya ada kegiatan yang lainnya, ada tugas yang lainnya, sekiranya kok bisa ditinggal, maka tinggal terlebih dahulu, kemudian melakukan ibadah salat yang dia merupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sekarang asar waktunya lebih maju, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya satu sajalah yang kita contoh, ya diantaranya ibadah. Dan ini perkara yang tidak kalah pentingnya.
Dan boleh jadi sampai usia setua ini, apakah ibadah kita sudah benar-benar mukhlisina lahuddin, atau jangan-jangan ibadahnya masih sekedar transaksional. Transaksional itu maksudnya, ya Allah saya sholat duha, mudah-mudahan rezeki saya lancar. Ya Allah saya tahajud, mudah-mudahan duit saya banyak. Itu kan masih transaksional. Nah mestinya kalau sudah semakin sepuh, ibadahnya semata-mata sudah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau sudah karena Allah, apa yang mau kita pintakan kepada Allah mesti akan dicukupi, mesti akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini menjadi pertemuan yang barokah, pertemuan yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Diampunkan dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita, anak-anak didik kita dijadikan anak-anak yang saleh, yang salihah, yang manfaat bagi nusa bangsa, agamanya, keluarga, dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, apabila di antara kami ada yang sedang tertimpa penyakit atau musibah, maka angkat penyakit dan musibahnya ya Allah. Apabila ada yang sulit urusan dunianya, ekonominya ya Allah, maka berikanlah jalan keluar dan berikanlah rizki yang sebanyak-banyaknya, rizki yang mendatangkan rahmat, rizki yang mendatangkan barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبجاه من أنزل عليه الفاتحة، يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم، يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ادفعنا البلاء يا أرحم الراحمين ارحمنا. وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.